Orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah kok cik gobloknya nurut gitu. Ya Allah. Nggak ada habaib di kampung bisa bawa sial, saudara. Maka oleh sebab itu, kalau Allah kirimin habaib di kampung-kampung kita, jaga baik-baik, saudara. Kenapa? Mereka anak cucu Sayyidina Muhammad. Mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini akan membahas tentang Kiai Haji Khomeity Budawi yang berdoa di depan makam Rasulullah SAW supaya para muhibbin itu sadar tidak ada sejarahnya orang-orang Yaman yaitu pergi ke negeri yang lain kecuali hanya menjadi kuli saja. Tapi di Indonesia malah menjadi tuan dan anak-anak pribumi atau orang-orang pribumi menjadi bawahannya saja. Itu menurut Kiai Haji Khomeity Budawi. Kita simak sama-sama. Jadi mereka pembohong, jangan dipercaya. Kaum Pahlawi itu pembohong. Saya tahu orang Yaman itu di mana-mana, di luar negeri jadi kuli. Hanya di Indonesia, bagian Jawa, bagian NU, mereka jadi tuan, kemudian bangsa pribumi menjadikan budak. Nah kok cik gobloknya nurut gitu. Ya Allah, panjang warasakan gendengnya mereka ya Allah. Muga-muga waras gendengnya mereka ya Allah. Ya sadar koyok pulau lan konco-konco bersurban hidup. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya sahabat. Tentang kesekian kalinya kan Nabi kula matur ten Indonesia niku enten tiyang ada orang yang ngaku Muhammad itu kakek anak apa kakek ente, padahal Al-Quran dawuh itu maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamin nabiyyin, bahwa Muhammad itu bukan kakek siapa-siapa, bukan bapak siapa-siapa. Kiai Haji Khomeity Budawi mengatakan bahwasanya supaya cepat sadarlah orang-orang yang mendewakan, orang-orang yang meninggikanlah, orang-orang yang selalu mencintai, membela para mereka yang mengaku cucu Nabi. Karena bahwasanya tidak ada orang Yaman itu merantau kecuali menjadi kuli katanya. Dan beliau berdoa dan wadulah istilahnya itu di depan makam Rasulullah SAW. Di Indonesia itu ada orang yang mengaku cucu Nabi. Muhammad itu kakek anak atau kakek ente katanya. Bahwa beliau memberikan suatu dalil bahwasanya Nabi Muhammad itu bukan kakek siapa atau bapak siapa, melainkan Nabi Muhammad adalah utusan. Dan tentunya jika mereka adalah cucu Nabi, harusnya itu kan ada sesuatu keistimewaannya, privilege di sana lah, di depan makam Rasulullah. Nyatanya sama. Ketika umroh pun nanti diawasi, tidak boleh sembarangan. Kalau secara data terverifikasi, harusnya ketika umroh ke sana ziarah ke makam Nabi itu dibuka pintunya lebar-lebar karena cucunya mau ziarah. Nyatanya tidak. Terus ada video kedobolan lagi ya, cerita-cerita apa lagi ya, cerita aneh lagi katanya mereka yang ngaku cucu Nabi nanti di hari kiamat akan menjadi panitia. Panitia harusnya ini merendahkan atau bagaimana ya? Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Nanti termasuk panitia hari kiamat itu, panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Mereka adalah panitianya. Ini gimana ya? Ini merendahkan atau tidak ya? Menurut sedulur gimana teman-teman semuanya, ini termasuk merendahkan atau tidak? Katanya anak cucu Nabi mereka yang dimaksud akan menjadi panitia hari kiamat. Kalau panitia ada ketua panitia, ada sekretaris, ada bendahara. Siapa bendaharanya ya? Ukurannya itu sama kayak dunia ini ya. Ternyata
Wa alam, akhirat itu bagaimana? Wa alam, dan tentunya pasti urusannya Allah semuanya bersama dan memerintah para malaikat-malaikatnya. Dan ada lagi yang mengatakan jika ada di desa kalian ada seorang habib, maka dijaga, itu yang menjadi aman, selamat katanya. Kata mereka ini termasuk marketing, termasuk cara mereka untuk dicintai. Gak ada habaib di kampung bisa bawa sial, saudara. Maka oleh sebab itu kalau Allah kirimin habaib di kampung-kampung kita, jaga baik-baik, saudara. Kenapa? Mereka anak cucu Sayyidina Muhammad. Mereka yang membawa keamanan, saudara sekalian. Kenapa? Karena dalam tubuh mereka ada darah suci Sayyidina. Lah bagaimana? Di kampung saya itu tidak ada habib, nyatanya aman. Katanya jika tidak ada habib di kampung itu tidak aman. Jika ada habib di kampung itu aman. Nyatanya di kampung saya tidak ada habib, tapi aman-aman saja ya, seperti ini. Nyaman, tentram, sejuk ya. Jadi ini adalah beberapa cara mereka supaya mereka dicintai, katanya mengatasnamakan Nabi. Kata di darahnya itu ada darah Nabi. Tapi habrolognya itu G. Ada beberapa yang tes DNA habrolognya itu G. Dan itu G itu sangat jauh, bukan lagi orang Arab. Secara data dibantah oleh tesis Kiai Imad, semuanya ahli-ahli, semuanya itu mengatakan mereka bukan keturunan Nabi. Menurut teman-teman bagaimana? Silakan berdiskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.